Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, kembali lagi di Senja Islami. Kali ini saya akan menyambung daripada sejarah Bani Israel, yang mana kali ini adalah bagian kedua, yaitu mengenai kedengkian dan hidup yang terlunta-lunta daripada Bani Israel. Semoga teman-teman semua dapat mengambil hikmah daripada kisah ini. Berikut adalah kisahnya. Bani Israel dikecam karena kepongahannya. Sumbernya ialah dengki. Ini adalah dosa tertua daripada manusia. Iblis menolak sujud kepada Adam karena dengki. Kabil membunuh Habil karena dengki. Mereka menolak Muhammad bukan karena ajarannya, tapi orangnya. Mereka dengki kenapa Nabi Muhammad itu bukan daripada Bani Israel, tetapi keturunan Ibrahim dari Ismail. Dengan pongah mereka menyangka kenabian adalah hak keturunan Ishak. Mereka menolak Muhammad bukan karena mereka bodoh seperti kaum jahiliyah. Mereka tahu dan bahkan berharap datangnya seorang nabi yang akan membela mereka melawan kaum politeis Arab. Namun setelah nabi yang ditunggu-tunggu, nabi yang disebutkan dalam kitab suci mereka itu datang, mereka mengingkarinya. Quran Surah Al-Baqarah ayat 89. Di beberapa tempat Al-Quran menggambarkan kedengkian mereka. Sangatlah buruk perangai mereka menjual dirinya dengan mengingkari apa yang diturunkan Allah, karena kedengkian bahwa Allah menurunkan karunia-Nya kepada siapa yang Ia kehendaki di antara hamba-hambanya. Quran Surah Al-Baqarah ayat 90. Allah mencela kedengkian mereka. Kenapa mereka dengki kepada Muhammad padahal Allah telah memuliakan keturunan Ibrahim dari jalur Yakub? Karunia berlimpah di antara mereka terdapat para nabi seperti Yusuf, dan ada juga yang diangkat sebagai nabi sekaligus raja seperti Daud dan Sulaiman. Al-Quran juga telah menegaskan, apakah mereka dengki kepada manusia, yaitu Muhammad, karena karunia yang telah diberikan Allah kepadanya? Sesungguhnya kami telah berikan kitab dan hikmah kepada keluarga Ibrahim, dan kami berikan mereka kerajaan kekuasaan yang besar. Quran Surah An-Nisa ayat 54. Kedengkian daripada Bani Israel ini menjadi pangkal dari berbagai penyakit dan kutukan yang telah Allah berikan kepada mereka. Allah cabut kemuliaan mereka. Mereka menjadi bangsa yang terlunta-lunta, hidup di bawah penindasan bangsa lain. Kedengkian mereka bukan hanya kepada bangsa lain, mereka bahkan dengki kepada saudara mereka sendiri. Tetapi beda ibu, yaitu Yusuf putra Yakub dari Rahel. Yusuf dibuang, tetapi kelak menjadi pejabat di Mesir. Yakub dan putra-putranya menyusul kemudian. Keturunan Israel pindah ke Mesir. Setelah sekian lama mereka hidup di bawah penindasan bangsa Kipti. Fir'aun memburu Bani Israel dan mengeksekusi mereka semua. Nabi Musa kemudian datang dan membawa mereka dari Eksodus ke Palestina. Sepeninggal Musa dan Nabi Harun, mereka hidup di bawah penindasan bangsa Palestina. Allah mengutus Talut yang memulihkan kekuasaan mereka. Talut kemudian digantikan oleh Nabi Daud. Nabi Daud digantikan oleh Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman membangun Baitul Maqdis. Sepeninggal Nabi Sulaiman, Bani Israel terbelah menjadi dua sisi. Sahabat, daripada sisi selatan berdirilah kerajaan Yehuda, beribu kota di Yerusalem. Di sisi utara berdirilah kerajaan Israel, beribu kota di Samaria. Itu tepatnya pada tahun 720 sebelum Masehi. Kerajaan Samaria hancur ditaklukkan bangsa Asyur, sebagaimana penduduknya ditawan dan dijadikan budak. Sebagian lari ke Yehuda. Inilah periode awal hilangnya 10 suku Bani Israel. Setelah itu giliran kerajaan Yehuda ditaklukkan oleh Babilonia. Nebukadnezar II, yaitu penguasa Babilonia, pada saat itu menghancurkan Baitul Maqdis pada tahun 587 sebelum Masehi. Bani Israel ditawan, diangkut ke Irak dan dijadikan budak. Cyrus yang agung kemudian mengalahkan Babilonia. Ia menginginkan Bani Israel balik ke Palestina dan membangun ulang Baitul Maqdis. Kekaisaran Persia ditaklukkan Alexander the Great pada tahun 334 sebelum Masehi. Bani Israel hidup di bawah kekuasaan bangsa Yunani. Setelah 2 abad kemudian, mereka hidup di bawah penguasa Romawi, Herodes. Mereka kemudian berontak. Herodes menghancurkan Baitul Maqdis. Ini kali kedua kota suci warisan Nabi Sulaiman ini telah dihancurkan. Bani Israel ditawan dan dijadikan budak. Kaisar Hadrianus membangun ulang Baitul Maqdis bukan untuk Tuhan, tetapi untuk dewa Romawi, terutama dewa Jupiter yang pada saat itu orang-orang Romawi mempercayainya.
Bani Israel kemudian marah. Mereka berontak, meletuslah perang Bar Kokhba, yaitu pada tahun 132 sampai 135 Masehi. Bani Israel ditumpas, setengah juta orang tewas, 985 desa diratakan dengan tanah. Mereka ditawan, dijadikan budak kembali, juga dilarang memasuki tanah suci Yerusalem. Tepat pada tahun 610 Masehi, dinasti Sasania Persia mengalahkan Romawi dan merebut Palestina. Bani Israel diberi wewenang memugar Baitul Maqdis kembali. Hanya berselang 5 tahun, bangsa Romawi kembali merebut Palestina. Helena, istri Konstantin, menghancurkan Baitul Maqdis dan menjadikannya sebagai got pembuangan sampah. Bani Israel memasuki kembali era diaspora. Mereka keluar dari Palestina dan hidup terlunta-lunta. Sebagian mereka pergi ke Aiga, yaitu kota Yunani, dan Anatolia, Turki, Kirenaika, Libya, Italia, dan Mesir. Beberapa pindah dan menetap di Arab, terutama Madinah. Mereka terbagi ke dalam 3 klan besar, yaitu Bani Nadhir, Bani Quraidah, dan Bani Kainuqa. Ketika Nabi Muhammad diangkat sebagai utusan, mayoritas Yahudi telah ingkar. Mereka menandatangani piagam Madinah tetapi membelot. Yahudi Bani Nadhir diusir. Inilah pengusiran pertama Bani Israel oleh Nabi yang diabadikan oleh Al-Quran, yaitu surah Al-Hasyr. Setelah Fathu Mekah, Nabi Muhammad secara bertahap membersihkan Bani Israel dari seluruh jazirah Arab. Derita mereka belum berakhir. Bani Israel yang tinggal di Eropa mengalami sentimen antisemit yang meluas. Puncaknya Hitler, penguasa Jerman yang percaya keunggulan ras Arya, memberangus sekitar 6 juta Yahudi secara bertahap. Ini ia lakukan sejak tahun 1933 sampai tahun 45. Peristiwa ini dikenal sebagai Holocaust, genosida terbesar terhadap Bani Israel dalam sejarah modern. Masa depan Bani Israel mulai mengalami titik balik sejak deklarasi Balfour, itu tepatnya pada tahun 1917, proklamasi kemerdekaan 48, perang pada tahun 67 dan seterusnya. Tetapi kita percaya Al-Quran, pada setiap masa hingga hari kiamat Allah akan mengutus tangan-tangan untuk mendera Bani Israel karena kepongahannya. Hitler hanya pengulangan dari sosok Firaun. Firaun hanya sosok pengulangan dari Nebukadnezar II maupun Herodes dan Hadrianus dan Helena. Ini janji Allah dalam Al-Quran. Dan ingatlah ketika Tuhanmu memberitahukan bahwa sesungguhnya Ia akan mengirim orang-orang yang akan menimpakan azab yang seburuk-buruknya kepada mereka, yaitu orang Yahudi, sampai hari kiamat nantinya. Quran Surat Al-A'raf ayat 167. Sejarah belum berakhir, sahabat. Negara Israel yang mengklaim sebagai rumah Bani Israel kini menjelma menjadi raksasa ekonomi dan militer di dunia. Sepintas mereka tidak akan mungkin lenyap dari peta dunia. Tetapi janji Allah tidak akan meleset, wahai sahabat. Kita tidak tahu siapa lagi yang akan dikirim Allah untuk mengazab mereka. Wallahu a'lam bishawab. Semoga teman-teman semua dapat mengambil hikmah kisah daripada sejarah Bani Israel bagian kedua ini, yaitu tentang kedengkian dan hidup Bani Israel yang terlunta-lunta. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.